Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Petaka Sang Pemuja Pesugihan. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini diawali dari kisah nyata yang diceritakan oleh seorang teman yang tidak mau disebutkan namanya. Dan kejadian ini terjadi di kampung sahabat saya ini, yang kebetulan tetangga desa saya waktu itu. Dan kejadian ini bermula dari keresahan warga kampung yang biasanya aman dan tentram saja, tapi tiba-tiba saja kampung itu jadi keruh sejak banyaknya terjadi para warga yang kehilangan duit, bahkan sudah semakin menggila. Semalam bisa jadi 4-5 orang yang kehilangan duit hasil dari jerih payah mereka. Bahkan keluarga yang membagi cerita ini juga pernah mengalaminya. Di saat sahabat saya ini membayar uang iuran sekolah, dan uang itu diberikan oleh bapaknya yang bernama Pak Usman, bukan nama sebenarnya. Dan uang sejumlah 600.000 itu dibungkus plastik dan diberikannya kepada sahabat saya ini. Lalu uang itu disimpan di tas, tapi di saat pagi harinya sahabat saya ini berangkat ke sekolah dan bergegas membayar uang iuran sekolah kepada gurunya. Tapi alangkah terkejutnya sahabat saya ini ketika mendapati bungkusan plastik itu sudah dalam keadaan kosong, sedangkan bentuk bungkusan plastik itu dan letaknya tetap tidak ada yang berubah. Tidak menunggu lama lagi, sahabat saya lalu izin pulang kepada bapak gurunya dan menyampaikan kehilangan uang itu kepada Pak Usman, bapaknya. Dan kejadian kehilangan itu bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang mengalami, tapi banyak orang yang sudah kehilangan, bahkan sudah merembet ke daerah kampung di tempat saya berada. Karena sudah ada yang bilang kalau ada banyak orang yang tiba-tiba duitnya hilang. Dengan kejadian itu semakin membuat orang-orang pada bingung, karena banyak kabar yang mengatakan kalau ada seseorang yang pernah melihat tuyul yang berkeliaran, dan juga ada kabar kalau pernah melihat babi yang aneh dan mengherankan, karena desa kami tidak ada yang piara babi ataupun babi hutan. Dan kabar-kabar liar seperti itu semakin banyak terdengar, yang membuat para warga tambah bingung tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi yang sedang melanda desa kami saat itu. Setelah kejadian banyak warga yang kehilangan duit, lalu desa kami sudah mulai mengadakan pos jaga dan ronda tiap malam sampai pagi. Tapi hasilnya tidak ada. Bahkan 2 kampung itu makin menjadi-jadi,
tanpa tahu siapa atau apa yang mendalangi peristiwa yang sangat meresahkan itu. Di saat semua hampir putus asa, Pak Usman yang kebetulan ketua RT di kampung sebelah mengumpulkan pemuda untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Dan dalam pertemuan, pemuda dan Pak Usman itu akhirnya mengambil keputusan untuk mendatangi Pak Kiai untuk minta tolong agar meredakan huru-hara kehilangan di kampung itu. Dan tidak menunggu lama, berangkatlah Pak Usman yang ditemani satu pemuda itu menuju ke rumah Pak Kiai yang Pak Usman kenal sebelumnya. 1 jam sudah dilewati oleh Pak Usman dan pemuda yang menemaninya. Lalu sampailah Pak Usman di rumah Pak Kiai, dan mulailah Pak Usman mengetuk pintu rumah Pak Kiai sambil ucapkan salam. Assalamualaikum Pak Yai. Salam Pak Usman yang lantas mengetuk pintu. Dan tidak begitu lama terdengar jawaban dari dalam rumah yang sambil membukakan pintu rumah itu. Waalaikumsalam. Oh, sampeyan toh Pak. Monggo silakan masuk, ucap Pak Yai sambil mempersilahkan Pak Usman untuk masuk ke dalam rumah. Sampean Pak Usman kan? Ada keperluan apa kok tumben datang ke rumah saya ini? Tanya Pak Yai kepada Pak Usman. Begini Pak Yai, kedatangan saya kemari, pertama saya kangen pada Pak Yai karena sudah lama tidak berjumpa. Dan yang kedua, saya mau minta tolong pada Pak Kiai, ucap Pak Usman yang lanjut menceritakan keadaan di kampungnya dengan jelas dan sangat detail. Mendengar cerita Pak Usman, Pak Kiai memberikan berbagai cara untuk melindungi kampungnya itu, dan salah satunya untuk dicoba dulu, yaitu Pak Usman disuruh mengumpulkan semua warga yang muda-muda dan disuruh berkumpul di musola dan membawa peralatan, yaitu pelepah kelapa yang sudah kering dan masih ada daunnya. Lalu disuruh membacakan ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Lalu Pak Kiai menyuruh Pak Usman untuk mengarak pelepah kelapa itu untuk mengelilingi seluruh kampung dengan cara pelepah kelapa itu ditarik ujungnya dan diseret untuk keliling kampung. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari Pak Kiai, Pak Usman dan pemuda itu langsung saja pamit pulang kepada Pak Kiai. Dan setibanya di rumah, Pak Usman pun mengadakan rapat dengan warga dan mulailah mereka mengumpulkan pelepah-pelepah kelapa dan dibawa ke musola yang terus dibacakan dengan doa-doa sebisanya para warga yang sedang berkumpul. Dan selepas sholat maghrib, para warga laki-laki sudah memulai untuk keliling kampung dan menyeret pelepah kelapa itu dari ujungnya. Dan percaya nggak percaya, keanehan terjadi karena sejak para warga menyeret pelepah itu, dari kejauhan ada suara keluarga yang menjerit-jerit kesakitan dan ketakutan. Dan mulailah ketahuan siapa yang memuja pesugihan di kampung itu dan mengambil uang para warga. Sejak kejadian itu, keluarga yang memuja pesugihan itu lalu pergi dari desa kami, dan jadi amanlah kembali desa kami. Kesimpulannya, serapi apapun kita bertindak dan berbuat yang gak benar, pasti
pada masanya Allah akan menunjukkan kepada semua orang. Dan percaya nggak percaya, ini adalah kisah nyata yang terjadi di desa kami. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih segala perhatiannya dan mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.